berat rasanya menempuh jalan ini, hingga harus berkorban harta dan perasaan. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib yang insyaAllah dimuliakan oleh Allah SWT, Syekh Ja'far Al-Barzanji. Beliau mengarang kitab tu namanya Lujain Ad-Dani, nama kitab. Jadi menjelaskan bagaimana dakwahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Bagaimana dakwah beliau itu. Bagaimana dakwah beliau itu sehingga orang-orang di Baghdad ini. Jadi Syekh Abdul Jailani ini mulia, beliau itu dari Iran aslinya. Di Kampung Jilan namanya. Kampung Jilan, bahkan yang mengatakan kampung Jailani, ada yang mengatakan itu kampung namanya Kailani, sehingga ada yang mengatakan Syekh Abdul Qadir Al-Kailani bisa, Al-Jilani bisa, Al-Jailan nama kampungnya. Itu di Iran. Tapi beliau hari mulia habiskan waktu dakwahnya di Irak sampai beliau wafat di sana, di Baghdad. Allah Subhanahu wa taala, beliau ini Sayyid Habaib, keturunan Rasulullah SAW dari Sayyidina Hasan. Ini siapa yang jadi beliau ini, jadi Sayyidina Hasan ini adalah putra daripada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini adalah suami dari Sayyidatina Fatimah. Sayyidatina Fatimah ini adalah putri baginda Nabi SAW. Nah, beliau punya anak itu namanya Sayyidina Hasan. Sayyidatina Fatimah ini. Nah, Sayyidina Hasan ini punya anak namanya Sayyid Hasan Musanna, itu nama anaknya. Ini jalurnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Sayyid Hasan Musanna ini punya putra. Nama putranya itu Abdullah Mahdi. Sayyid Abdullah Mahdi. Sayyid Abdullah Mahdi ini beliau punya putra. Putranya ini namanya Sayyid Musa. Kemudian Sayyid Musa ini punya putra namanya Abdullah Sani. Sayyid Abdullah Sani ini punya putra namanya Sayyid Musa Sani. Nah, Sayyid Musa Sani ini beliau punya putra namanya Sayyid Daud. Nah, Sayyid Daud ini punya putra, nama putranya itu adalah Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad ini punya putra, nama putranya Sayyid Yahya. Sayyid Yahya ini punya putra, nama putranya itu Sayyid Abdullah. Nah, Sayyid Abdullah ini punya putra, nama putranya itu adalah Sayyid Soleh. Sayyid Soleh ini punya putra, nama putranya Sayyid Syekh Abdul Qadir Jailani. Langsung sampai Sayyidina Hasan. Beliau itu mulia. Jadi kerja beliau mulia dakwah. Kerja dakwah mulia. Tapi dakwah beliau itu bagaimana membersihkan hati-hati manusia. Mengajak manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan metode pembersihan hati. Makanya beliau terkenal zikir itu dakwah juga. Zikir itu membersihkan hati. Tapi beliau keliling dakwah juga. Nyatalah. Kenapa beliau fokus untuk hati mulia? Ya. Untuk perkara hati ini mulia. Karena Allah Subhanahu wa taala ini adalah pokok dalam hidup manusia, adalah hati ini. Pokoknya adalah hati. Contohnya mulia, ibadah misal. Kita sholat, ibadah atau apa, tapi ada masih riak kita, masih sombong kita, masih ujub kita, masih hasad kita. Ini kan hangus amal-amal. Nah, itu beliau fokus. Bahkan di Fadlul Amal itu katakan ahli sufi dakwah dengan hati, untuk mengajak kepada membersihkan hati. Ahli zikir seperti itu, dakwah. Nah, Allah Ta'ala, jadi Syekh Abdul Qadir yang mulia, Syekh Abdul Qadir Jailani ini, beliau itu menyampaikan dalam kitab Lujain itu, dakwah Rasulullah SAW 3 perkara. Dakwahnya Rasulullah SAW itu 3 perkara. Dan beliau itu dakwah seperti itu. Yang pertama hadirin mulia, dakwah itu yang pertama dengan hikmah, kata beliau. Dakwah dengan hikmah. Ini dakwahnya Rasulullah SAW.
Itu dengan hikmah. Apa itu hikmah, hadirin mulia? Jadi hikmah itu bukan ucapan yang lembut saja, enggak. Banyak orang ucapan lembut tapi dia caci maki, kan ada artinya. Jadi hikmah ini mulia, yang namanya hikmah itu baik ucapan atau tingkah laku dia jaga jangan sampai orang itu jauh dari agama. Itu namanya hikmah. Ucapannya, tingkah lakunya dalam dakwah bagaimana agar orang itu tidak jauh dari agama. Itu namanya hikmah. Artinya kalau bahasa dakwah agar kita tidak menjadi penghalang hidayah, itu bahasa dakwahnya. Itu namanya hikmah. Jadi hikmah itu melihat ke depan. Pandangannya itu ke depan. Apakah dengan ucapan saya orang tersinggung apa tidak? Apakah dengan tingkah laku saya dengan tersinggung apa tidak? Itu. Nah, itu kan. Kalau orang itu tersinggung berarti dia tidak akan dekat dengan agama. Tidak akan dekat dengan Allah SWT. Kalau orang sudah tersinggung, artinya orang ini tidak suka dengan perbuatan kita, walaupun itu baik. Itu hikmah. Jadi Imam Ghazali contohkan, seperti kita memberikan seseorang tuh makanan yang paling enak. Apa yang paling enak pokoknya? Burger kayak apa namanya, apa steak kayak apa namanya, buah yang paling enak. Kita kasih orang, kan enak. Ya kan? Harga mahal. Tapi kita kasih dia, kita junjuk orang tuh dengan kaki. Nih, enak makanan ini, tapi cara kita sodorkan itu tidak baik. Orang tidak akan merasa enak makan, tidak akan terima. Nah, begitulah hikmah itu. Jadi hikmah itu seperti itu. Walaupun din, agama kita bawa, tetapi sodorkan kepada umat dengan cara yang baik. Makanya ulama katakan amru bil ma'ruf, al ma'ruf bil ma'ruf. Mengajak orang atau dengan kebaikan itu dengan kebaikan. Dicontohkan kayak Wali Songo, kita kan, ulama-ulama kita itu dakwah dengan hikmah. Nah, itulah masyayikh-masyayikh kita itu seperti itu, mulai mengajarkan dengan cara hikmah. Ini yang pertama, mulia. Tidak dengan cara arogan. Arogan istilahnya, datang orang, kamu nggak pernah sholat, nggak terima sholatmu di rumah dekat dengan masjid. Allah, orang berhenti sholat jadinya. Orang sudah sholat jadi berhenti. Kamu nggak pernah nisab, udah berapa tahun misalnya. Orang sudah tidak pernah nisab, memang tidak pernah nisab, tapi dia pernah datang malam ijtima, dia duduk musyawarah, akhirnya berhenti, hilang. Kan berarti kita bukan hikmah, kita menjadi penghalang hidayah. Nah, itu maksudnya, mulia. Jadi kan dakwah. Dakwah itu dengan hikmah, itu pertama. Kemudian mulia kata Syahrul Jalani itu, dakwah itu adalah dengan apa? Mau'izah al-hasanah. Nah, penyampaian itulah dengan kebaikan-kebaikan. Nah, dengan baik menyampaikan sesuatu itu kita poles dengan sebaik mungkin. Mulia. Sehingga penyampaian kita ini mengena ke hati-hati manusia. Baca pakai speaker banyak, nggak ada yang komplain dari rumah itu. Dia senang dengarnya. Nah, itu mulia. Itu mau'izah al-hasanah itu, mau'izatul hasanah itu. Penyampaian yang bagus sehingga diterima oleh semua kalangan. Nah, diterima oleh semua kalangan. Itu sementara. Yang pertama, itu dakwah itu dengan kelembutan, dengan mahabbah, dengan hikmah, dengan kasih sayang. Ini dakwah yang Allah perintahkan kepada Rasulullah SAW dalam ayat ini, dan Rasulullah pun jalankan, mulia. Rasulullah pun jalankan. Nah, dakwah seperti itu. Dan yang kedua kata ulama, mulia, dalam tafsir ini, kenapa pakai kalimat hazihi? Ya, jadi dakwahnya Rasulullah SAW dekat, dia menyatu Rasulullah itu dengan kerja dakwah. Jadi jadikanlah, seolah-olah ayat mengatakan jadikanlah kerja dakwah ini kerjaan utama kita. Apapun yang kita lakukan tuh, maka kita niatkan sebagai dakwah, menjadi asbab hidayah maksudnya. Menjadi asbab hidayah bagi umat. Itu dakwah hari-hari, di kantor dakwah, di pasar dakwah, itu maksudnya. Jadi dekat sekali, tidak pernah pisah gitu tuh makna hazihi yang kedua. Jadi tidak pernah pisah dengan dakwah ini. Tapi penting kita garis bawah ini, mulia. Sering ada kita lah dulu atau teman-teman yang sering menyalahgunakan ayat ini. Dia bilang hazihi sabili, inilah satu-satunya jalan. Nah, inilah satu-satunya jalan. Nah, tetapi benar, hadirin mulia, dakwah inilah kerja Rasulullah satu-satunya dan itu lekat. Tapi dakwah bukan metode, bedakan. Kadang kita inilah satu-satunya jalan. Nah, yaitu 3 hari, 40 hari, 4 bulan.
sehingga yang lain disalahkan. Jadi metode itu terserah. Yang menjadi satu-satunya jalan atau kerja dalam diri Rasulullah itulah dakwah itu. Nah, cara untuk dakwah itu terserah bagaimana para ulama. Itu maksudnya. Gak masalah kita inilah satu-satunya jalan. Tapi orang salah pahami satu-satunya jalannya Maula Ilyas, maaf. Nah, artinya sehingga dengan cara 3 hari, 40 hari, 4 bulan atau dengan cara metode kita anggap paling benar, yang lain kita salahkan. Nah, apa namanya efeknya kalau kita berpikir seperti ini, sehingga kita melihat orang tuh salah semua. Roti tuang guru di makhluk jelo. Itu kan? Nah, ini ulama tidak pernah keluar, nggak mau didengar, nggak mau sowan. Nah, ini belum dapat hidayah. Masya Allah. Orang yang belum keluar dianggap belum dapat hidayah. Padahal habaib, padahal ulama. Tidak seperti itu. Nah, dakwah itu makanya dalam Fadilah Amal itu, dakwah itu jelaskan. Nah, mujahid dakwah dengan pedangnya, muazin dakwah dengan azannya, para ahli sufi zikir dakwah dengan zikirnya. Itu kan. Nah, para ulama itu dakwah dengan ilmunya. Jadi dakwah itu ada cara metodenya itu macam-macam. Nah, metode, manhaj namanya. Metode itu dibuat oleh ulama yang buat. Dakwah ini perintah Allah, metode dibuat oleh ulama. Ini dipahami. Nah, namun kita ini mulia karena ini metode yang cepat sekali menjadi perubahan dalam umat, terutama dalam kiri kita ini, maka inilah yang kita dakwahkan. Ajak orang dakwah dengan metode yang cepat ini. Begitu. Paham salah nggih? Itu maksudnya. Biar kita tidak keliru dalam memahami. Sehingga menganggap kita ini paling benar atau merasa diri paling sehingga menyalahkan orang lain. Nah, ini ta'ala. Jadi dakwah yang Rasulullah yang dimaksud dalam ayat ini dakwah itu. Masalah metode serahkan kepada para ulama. Sungguh berat rasanya menempuh jalan ini hingga harus